Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramda Kemal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pelanggan. Di dalam pentingnya pelanggan terdapat poin tertentu. Poin yang pertama yaitu dasar dari orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat. Nah, maksudnya membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan menjadi keharusan untuk menambah nilai jual di mata pelanggan. Dengan begitu, posisi dan keberadaan pelanggan sangat memberikan pengaruh dalam keberlangsungan pemasaran atau bisnis. Untuk poin yang kedua, menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Karena loyalitas pelanggan merupakan keuntungan terbesar bagi pengusaha. Jadi, tidak heran bila loyalitas tersebut jadikan target utama dalam berbisnis karena dengan terciptanya loyalitas pelanggan yang tinggi, maka hal tersebut merupakan kabar baik bagi perkembangan bisnis untuk kedepannya. Untuk poin yang ketiga, pemasar yang berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Dengan begitu, pelanggan yang merasa puas tidak hanya mengulangi pembelian, mereka juga menjadi pelanggan pewarta yang memberitahu orang lain tentang pengalaman baik mereka dengan produk tersebut. Untuk poin yang keempat, suatu bisnis disebut sukses jika berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Karena pelanggan itu adalah nilai yang Anda akan miliki sekarang dan nilai yang akan Anda miliki di masa depan. Tanpa pelanggan, Anda tidak akan mempunyai bisnis apapun. Selanjutnya, perubahan orientasi perusahaan. Berikut adalah diagram organisasi tradisional dan diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Perkenalkan, nama saya Witri Hapsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai persepsi pelanggan. Nilai persepsi pelanggan adalah silsilah antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Maksudnya adalah pelanggan prospektif berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, jika buruk, konsumen akan mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih bagus. Nilai yang dipersepsikan pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu total biaya pelanggan dan total manfaat pelanggan. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran yang mencakup produk, jasa, personel, dan citra. Dan total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar yang mencakup moneter, waktu, energi, dan psikologis. Jadi, hubungan antara manfaat dan biaya dari nilai persepsi pelanggan adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan, serta pengorbanan antara persepsi pelanggan dengan kualitas atau manfaat produk, dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Safira Danti Widiasari. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu menghantarkan nilai pelanggan. Di situ ada loyalitas. Loyalitas merupakan komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa yang disukai di masa depan. Meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Kemudian ada proposisi nilai. Proposisi nilai merupakan kelompok manfaat yang dijadikan untuk dihantarkan. Kemudian ada sistem penghantaran nilai, yaitu meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh dan menggunakan penawaran. Untuk materi yang kedua yaitu
total kepuasan pelanggan. Jika ekspektasi sama rata dengan kinerja, maka pelanggan ataupun perusahaan akan merasa senang. Tetapi jika ekspektasi yang terlalu tinggi, maka pelanggan ataupun perusahaan akan merasa kecewa. Apalagi ekspektasi yang terlalu rendah, pelanggan ataupun perusahaan tidak menarik sama sekali. Kemudian materi yang ketiga yaitu mengamati kepuasan. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian ada teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama survei berkala, yang kedua tingkat kehilangan pelanggan, yang ketiga pembelanja misterius. Kemudian ada pengaruh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kunci bertahannya sebuah produk atau jasa dalam masyarakat. Jika produk atau jasa bisa memberikan tingkat kepuasan yang tinggi bagi para konsumennya, maka produk atau jasa tersebut akan bertahan meskipun ada produk baru yang bermunculan. Kemudian ada keluhan pelanggan. Ada beberapa tipe keluhan pelanggan seperti pelanggan yang pasif, pelanggan yang agresif, pelanggan dengan pembelian dengan jumlah besar, pelanggan yang mengeluh terus-menerus, dan sebagainya. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Aprilia Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas. Kualitas merupakan totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang telah bergantung pada kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang telah dinyatakan atau telah tersirat. Produk atau jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu Pareto pelanggan atau hukum 20-80. Aturan Pareto 20-80 merupakan 20% pelanggan menghasilkan 80% atau lebih laba perusahaan. Bisa kita lihat dari diagram di samping. Peraturan 150-20 merupakan 20% pelanggan yang paling menguntungkan akan menghasilkan 150% laba perusahaan. Sedangkan 20% pelanggan yang paling tidak menguntungkan akan menghilangkan 100% laba perusahaan. Dan selanjutnya mengukur profitabilitas pelanggan. Produk pertama, bertambahnya pelanggan dengan laba yang tinggi dan pelanggan campuran serta pelanggan yang merugikan karena produk tersebut sangat menguntungkan. Produk kedua, bertambahnya pelanggan dengan laba yang tinggi karena produk tersebut produk yang menguntungkan. Produk ketiga, berkurangnya pelanggan campuran serta pelanggan yang merugikan karena produk tersebut merupakan produk yang tidak menguntungkan. Produk keempat, yaitu berkurangnya pelanggan yang merugikan karena produk tersebut adalah produk yang sangat tidak menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Rizky. Saya dari kelas manajemen 19B. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai seumur hidup pelanggan atau Customer Lifetime Value. Nilai seumur hidup pelanggan atau CLV adalah nilai yang diwakili pelanggan untuk perusahaan selama seluruh periode menjadi pelanggan di perusahaan tersebut. Nah, CLV sendiri di situ mencakup semua transaksi moneter yang telah dibuat hingga saat ini. Profitabilitas pelanggan yang telah diberikan pelanggan kepada perusahaan serta semua yang berpotensi dihasilkan masa depan. Misalnya, CLV yang tinggi dapat disertai dengan anggaran pemasaran yang tinggi, sehingga pengembalian atas investasi yang diharapkan pada tingkat tinggi akan relatif tinggi. Menggambarkan nilai sekarang bersih atau net present value,
dari aliran laba masa depan yang diharapkan sepanjang pembelian seumur hidup pelanggan. Berikut adalah rumus pelanggan potensial dan pelanggan lama, di mana PT di situ adalah harga yang dibayar oleh konsumen dalam waktu T, CT di situ adalah biaya langsung untuk melayani pelanggan pada waktu T, I di situ adalah tingkat diskon atau biaya modal perusahaan, RT di situ adalah probabilitas pembelian ulang pelanggan atau lama hidupnya pada waktu T, AC di situ adalah biaya akuisisi, dan T di situ adalah horizontal waktu untuk memperkirakan CLV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management. Manajemen hubungan pelanggan adalah proses pengelolaan informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara sesama untuk maksimalisasi loyalitas pelanggan. Nah, maksud dari titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan menghadapi merek dan produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal, hingga observasi yang biasa. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran satu-satu, cara meningkatkan nilai basis pelanggan, dan proses perkembangan pelanggan. Pemasaran satu-satu yang pertama diawali dengan mengidentifikasi prospek dan pelanggan Anda, kemudian mendiferensiasikan pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka dan nilai mereka untuk perusahaan Anda. Selanjutnya berinteraksi dengan pelanggan perorangan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun hubungan yang kuat. Dan yang terakhir, memodifikasi produk, layanan, dan pesan pada setiap pelanggan. Cara meningkatkan nilai basis pelanggan. Perusahaan besar meningkatkan nilai basis pelanggan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan daya tahan hubungan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan potensi pertumbuhan melalui share of wallet atau pangsa dompet, cross-selling atau penjualan silang, upselling atau penjualan ke atas. Kemudian membuat pelanggan berlaba rendah, menguntungkan atau menghilangkan mereka. Dan yang terakhir, memfokuskan usaha yang tidak seimbang untuk pelanggan bernilai tinggi. Proses perkembangan pelanggan. Pada awalnya, setiap orang memiliki potensi dan prospek bagi perusahaan. Prospek yang tak layak, mereka akan keluar dan menjadi prospek bagi perusahaan yang lain. Sedangkan prospek yang layak akan berusaha untuk mendekati produk jasa maupun perusahaan, dan mereka akan berusaha untuk membeli pada pertama kali. Apabila mereka puas, maka mereka akan membeli berulang dan statusnya pelan-pelan akan berubah menjadi klien, anggota, advokat, dan pada akhirnya menjadi mitra organisasi. Dan di dalam setiap tahapan tersebut, ada kemungkinan setiap pelanggan yang tidak aktif ataupun berhenti, mereka akan berusaha untuk menjadi anggota atau mitra pada perusahaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmatullah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara membangun loyalitas. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Ada beberapa cara berinteraksi yang baik dengan pelanggan. Gunakan kalimat singkat dan mudah dimengerti, dan juga kita harus selalu bersikap ramah. Selanjutnya, mengembangkan program loyalitas. Ada beberapa cara untuk mengembangkan program loyalitas. Pertama, memberikan pelayanan yang memuaskan dan memberikan inovasi produk. Selanjutnya, mempersonalisasikan pemasaran. Mempersonalisasikan pemasaran adalah perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Selanjutnya, menciptakan ikatan institusional. Menciptakan ikatan institusional, perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. Pelanggan tidak terlalu terbujuk untuk beralih ke pemasok lain.
jika peralihan itu melibatkan biaya modal tinggi, biaya riset tinggi, atau hilangnya diskon pelanggan setia. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Ada beberapa poin untuk membentuk ikatan pelanggan yang kuat. Yang pertama, menciptakan produk, jasa, dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran. Selanjutnya, mengikutsertakan partisipasi lintas departemen dalam merencanakan dan mengelola kepuasan dan proses retensi pelanggan. Selanjutnya, mengintegrasikan suara pelanggan untuk menangkap kebutuhan atau persyaratan pelanggan yang dinyatakan maupun yang tidak dalam semua keputusan bisnis. Selanjutnya, mengorganisasi dan mengakses database informasi tentang kebutuhan, referensi, hubungan, frekuensi, pembelian, dan kepuasan pelanggan perorangan. Selanjutnya, mempermudah pelanggan menjangkau personel perusahaan yang tepat dan mengekspresikan kebutuhan, persepsi, dan keluhan pelanggan. Selanjutnya, menilai potensi program frekuensi dan program pemasaran klub. Selanjutnya, menjalankan program yang mengakui karyawan yang bagus. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari CRM system dan contoh dari loyalty program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Dwi Pujihati dari kelas MN19B. Saya akan melanjutkan presentasi tentang pemasaran database dan contoh database pelanggan. Si ideal database konsumen. 1. Daftar, alamat surat, menyurat, dan kontak. 2. Transaksi pelanggan. 3. Informasi registrasi. 4. Pertanyaan telepon. 5. Cookies di sini adalah kumpulan informasi yang berisi rekam jejak dan aktivitas ketika menelusuri website. Contohnya seperti login otomatis di website tanpa menulis kembali username dan kata sandinya. Situs belanja online memberikan saran produk yang sesuai dengan preferensi konsumen. Hal-hal tersebut dapat terjadi karena bantuan cookies. Dengan adanya cookies, jadi bisa menelusuri website lebih mudah. 6. Demografis ialah pengelompokan konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda pada tiap kelompoknya. 7. Psikografis. Psikografis adalah cara pasar memposisikan produk mereka sehingga menentukan kecocokan pelanggan yang tepat berdasarkan sikap gaya hidup konsumen. Orang-orang dalam kelompok demografi yang sama biasanya memiliki profil psikografis yang sangat berbeda. 8. Media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat angka-angka, dan simbol atau gambar. Gunakan untuk menarik perhatian, memperjelas produk, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Contohnya seperti poster, foto atau gambar, dan lain sebagainya. Database yang kedua. Isi ideal database bisnis. 1. Transaksi masa lalu. Transaksi masa lalu adalah transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Penentuan transaksi masa lalu atau masa lampau adalah pemenuhan defisit aset, kekuatan mengingat, yaitu sebenarnya kekuatan bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dibatalkan. Kebermanfaatan bagi keputusan. 2. Volume harga laba masa lalu. 3. Nama tim pembelian. 4. Situs kontrak saat ini. 5. Perkiraan bagian pemasok. 6. Pesaing. Perkembangan teknologi dan persaingan dalam bisnis yang semakin pesat menuntut setiap pembisnis mengatur strategi. Mereka mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dimilikinya agar bisa mengalahkan pesaing bisnis lainnya. 7. Kekuatan kompetitif atau keunggulan bersaing adalah kemampuan strategi perusahaan dalam persaingan bisnis. Bisa dikatakan unik, karena setiap perusahaan memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Namun, apakah perusahaan itu dapat memaksimalkan keunggulan tersebut menjadi nilai yang dapat menguntungkan perusahaan atau sebaliknya? Sedangkan kelemahan dalam daya kemampuan masing-masing dalam bersaing jika secara global sehingga menseleksi tiap peserta dan bahan lainnya yang dikerjakan.
Berikutnya ada contoh database pelanggan. Tabel tersebut yang berisikan semua nama pelanggan, alamat, transaksi masa lalu, data demografis, dan psikografis. Perkenalkan, nama saya Lucy Ramadanti. Saya akan menjelaskan tentang penggalian data dan ketidaklayakan pembangunan database. Yang pertama, penggalian data. Data ini dikumpulkan dan diatur dalam gudang data atau data warehouse, di mana pemasar dapat menangkap, menanyakan, dan menganalisanya untuk menarik kesimpulan tentang kebutuhan dan respon pelanggan perorangan. Melalui penggalian data, ahli statistik pemasaran dapat menarik informasi yang berguna tentang tren, segmen, dan kebutuhan individu pelanggan. Secara umum, perusahaan dapat menggunakan database ini dengan 5 cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi prospek atau calon pelanggan. Yang kedua, memutuskan pelanggan mana yang seharusnya menerima tawaran tertentu. Yang ketiga, memperdalam loyalitas pelanggan seperti mengirimkan hadiah yang tepat dan bacaan yang menarik. Yang keempat, mengaktifkan kembali pembelian pelanggan. Yang kelima, menghindari kesalahan pelanggan di saat melayani dan memberikan tawaran. Jika dimanfaatkan secara maksimal, informasi ini dapat memberikan keuntungan, misalnya saja menghemat biaya, memberikan layanan khusus bagi para pelanggan, serta mendorong penjualan. Namun demikian, perusahaan juga memiliki kelemahan dengan penggunaan database ini. Membangun database pelanggan tidak layak dilakukan dalam beberapa kasus tersebut. Yang pertama, ketika produk merupakan produk yang dibeli satu kali seumur hidup. Yang kedua, ketika pelanggan memperhatikan sedikit loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, ketika penjualan unit sangat kecil. Yang keempat, ketika biaya pengumpulan informasi terlalu tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Graha. Di sini saya akan mempresentasikan masalah pemasaran database dan CRM. Masalah pemasaran database dan CRM terbagi menjadi 4 bagian. Poin yang pertama, database pelanggan mempunyai peran yang vital. Dengan database yang memiliki setiap bisnis atau perusahaan dapat menganalisis untuk menggali informasi pelanggan. Contohnya, mencari minat dan preferensi pelanggan. Poin yang kedua, pesan yang berorientasi pada konsumen didefinisikan oleh Business Dictionary sebagai komunikasi yang berfokus pada kebutuhan konsumen, misalnya papan iklan yang berorientasi. Poin yang ketiga, perubahan lingkungan bisnis yang tidak menentu menyadarkan para pembisnis untuk melakukan dan menetapkan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Battle 2007, manajemen hubungan pelanggan atau CRM pada dasarnya fokus utamanya untuk mengembangkan kultur usaha yang berorientasi pada pelanggan. Poin yang keempat, salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan gagal maksimal strategi penjualan untuk mencapai target penjualan adalah karena data yang mereka miliki tidak terorganisir dengan baik. Bahaya utama CRM. Bahaya utama CRM dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu implementasi CRM sebelum menciptakan strategi pelanggan. Poin kedua, menjalankan CRM sebelum mengubah organisasi untuk menyesuaikan diri. Poin ketiga, asumsi bahwa makin banyak CRM semakin baik. Poin keempat, mengintai pelanggan.